Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita nggak secara spesifik mereview satu kendaraan atau satu jenis mobil yang sama seperti sebelum-sebelumnya kita bahas. Kali ini di momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini kita membuat atau saya membuat video spesial yang kita bagikan ke teman-teman semua. Semoga ini menjadi informasi yang menarik dan informasi yang memberi referensi buat kalian semua. Nah, di momen Lebaran atau Idul Fitri 1442 Hijriah ini, tentu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kepada kita semua umat muslim yang merayakan Idul Fitri atau yang selama ini menjalankan kegiatan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita selama ini mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa, dan semoga ibadah puasa kita selama ini mendapatkan pahala yang terbaik atau pahala yang maksimal di sisinya. Dan oleh karena hari ini adalah bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, tentunya sebagai seorang muslim yang banyak salah atau banyak khilaf, tentu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang selama ini udah menonton video kita, dan dari beberapa informasi yang kita sampaikan ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan semoga berikutnya ada perbaikan atau saya bisa memberikan atau menyajikan informasi otomotif yang lebih menarik dan lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, dari beberapa video yang pernah kita upload ada beberapa jenis komentar yang masuk. Ini saya bahas di awal karena tentu ini cukup banyak membantu juga dengan komentar-komentar dari teman-teman atau dari penonton semua yang selama ini memberikan komentarnya di kolom komentar setiap video yang kita upload. Nah, dari beberapa komentar yang masuk, ada yang komentarnya dewasa ya, ada yang komentarnya baik, memberikan support untuk kita terus berkreasi. Saya terus berkreasi, memberikan informasi yang menarik mengenai otomotif. Tentu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang selalu memberikan support dan memberikan semangatnya melalui kolom komentar. Ada pula yang mengomentari secara kritis beberapa video yang kita upload. Tentu itu saya pastinya sangat berterima kasih pula, karena kenapa? Dari komentar-komentar kritis itu tentu memberikan saya atau menambah wawasan saya untuk terus menggali atau terus memperdalam referensi informasi saya sebelum saya membagikan informasi atau mengolah informasi yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Nah, dari beberapa komentar ada juga komentarnya yang rada-rada tanda kutip kasar, lalu kemudian ada juga yang kekanak-kanakan dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya itu masing-masing lah ya, karena mau gimana lagi yang namanya kita bermain atau bekerja atau berkreasi di dunia maya, kadang ada aja yang netizen yang komentarnya kayak gitu. Tapi saya sih berharapnya mendoakan semoga lebih dewasa, lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosialnya, sehingga memberikan hal-hal yang bermanfaat dan atau hal-hal yang baik pula kepada siapapun yang kalian komentari. Karena satu hal yang harus diyakini bahwa apa yang kalian sampaikan di media sosial itu kurang lebih sama dengan apa yang kalian sampaikan secara langsung atau melalui lisan dengan orang yang kalian hadapi. Tentu itu akan melekat di ingatan dan tentu akan menggambarkan juga karakter kalian yang menuliskan komentar atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Semakin bijak, semakin dewasa kalian menyampaikan sesuatu, tentu akan semakin baik pula tanggapan orang terhadap personality kalian atau kita semua. Nah, tapi di antara beberapa komentar yang sama seperti yang saya sebutkan tadi itu kurang dewasa, cenderung kasar dan seterusnya. Tentu yang pertama saya ucapkan mohon maaf sekali lagi kalau ternyata apa yang kita sampaikan kurang berkenan, dan di momen Lebaran ini tentu harapannya kita saling memaafkan. Tentu saya juga memaafkan beberapa komentar yang seperti itu, dan juga saya berterima kasih dan mengapresiasi beberapa komentar yang nadanya positif dan membangun pula. Nah, flashback sedikit mengenai A4 Otomotif. A4 Otomotif adalah YouTube channel yang awalnya saya buat itu pada saat kita jualan mobil bekas taksi waktu itu. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk membuat tentu menarik market ya, atau mencari pembeli. Yang namanya kita menjual mobil bekas taksi, kita mencari pembeli. Dan dari YouTube pula lah pada saat itu saya lumayan banyak mendapatkan calon customer atau pembeli untuk mobil-mobil bekas taksi yang pada saat itu yang kita pasarkan adalah mobil bekas Boswa taksi.
Dan dalam waktu dekat pula kemungkinan kita akan sedikit mengupdate lagi mengenai mobil bekas taksi. Kalau yang sebelumnya di awal YouTube channel ini dibuat, itu yang kita pasarkan adalah mobil bekas taksi yang Toyota Limo yang generasi kedua. Maybe dalam waktu dekat kita akan menginformasikan pula Toyota Limo yang generasi ketiga. Nah, itu awalnya, lalu kemudian berkembang, akhirnya kita nge-review used car yang lain dan termasuk mobil-mobil baru. Nah, used car yang kita pernah review ada banyak ya, mulai dari Avanza, Innova, Fortuner, Pajero Sport, truk, bahkan kita udah pernah nge-review yang mobil bekas yang sejenis itu. Dan tidak hanya itu, kita nge-review banyak mobil baru pula dari Mitsubishi, Nissan, lalu kemudian Toyota, ada beberapa, DFSK, Morris Garage atau MG, lalu kemudian Mazda pastinya, Honda udah pernah kita review juga, Suzuki sepertinya belum pernah, Runo pernah, lalu kemudian apalagi ya, ya kurang lebih kayak itulah. Kalau ada yang terlewatkan atau tidak saya sampaikan, mohon maaf. Termasuk DFSK yang terakhir yang kita review, yang itu adalah DFSK bus yang ya menurut saya menjadi yang paling murah di kelasnya atau bahkan paling murah di Indonesia. Nah, ada yang beranggapan bahwa karena beberapa waktu terakhir atau bahkan 1 tahun terakhir, saya lebih sering untuk mereview mengenai Mitsubishi karena memang kita diberikan akses untuk mereview Mitsubishi, dan ada yang menanggapi bahwa wah ini sales Mitsubishi atau apalah yang semacamnya. Ya nggak ada salahnya juga, karena di beberapa review memang khusus untuk Mitsubishi kita pernah nge-review Expander Cross, Eclipse Cross, Pajero Sport, Triton L300, truk Canter, Fuso FM 527 yang kepala kotak, dan Fighter. Itu udah pernah kita review semua, dan memang target kita adalah mereview untuk menginformasikan, satu, mengenai mobilnya, yang kedua mengenai harganya, yang ketiga pakai diskon, bahkan proses pembelian melalui cash dan kredit, DP-nya berapa, angsurannya berapa, itu kita ulas. Yang terakhir yang banyak kita ulas adalah mengenai relaksasi PPNBM terhadap mobil yang TKDN-nya 70%, Expander dan Expander Cross itu kena, sehingga mobil ini mendapatkan potongan up to 18 jutaan. Tapi beda-beda di setiap tipe mobil ya, nggak semua tipe Expander dan Expander Cross dapatnya segitu. Nah, itu dari beberapa mobil Mitsubishi yang pernah kita review, dan alhamdulillah ada beberapa tanggapan, ada yang akhirnya memutuskan untuk membeli mobilnya juga, ada yang bahkan inden dan seterusnya ya. Memang goalnya kita adalah itu, yang pertama adalah mendapatkan atensi dari teman-teman semua terhadap informasi yang niatnya kita sharing informasi itu bermanfaat buat teman-teman semua. Yang kedua, goalsnya adalah kalau informasi ini bermanfaat sehingga goalsnya kalian akhirnya melakukan tindakan melakukan pembelian mobil, itu tentu yang kita harapkan di beberapa mobil yang pernah kita review. Selain Mitsubishi ada Mazda juga, udah pernah kita review, Mazda CX-30, Mazda 2, Mazda 3 hatchback, Mazda 3 sedan, lalu kemudian CX-5, CX-9, terakhir Mazda CX-3 yang 1500 cc, yang menjadi pesaing berat daripada Honda HR-V, apalagi karena harganya udah mepet-mepet, jadi tentu akan bersaing berat dengan Honda HR-V. Lalu kemudian yang baru seperti yang saya sebutkan tadi ada DFSK Glory, udah pernah kita review, DFSK Gelora pernah kita review. Lalu kemudian Morris Garage, kita pernah review yang ZS, lalu kemudian kita pernah review yang HS, yang terakhir update-nya kita nge-review juga yang itu, dan mobil itu memang secara kualitas menurut saya gile juga ya, namanya mobil Eropa, kualitasnya ya tentu kualitas Eropa. Selain itu ada beberapa lagi mobil yang pernah kita review, ada Brio pada saat itu lagi ada event sebelum pandemi. Oh ya, di momen lebaran kali ini yang kedua kalinya kita lebaran masih dalam kondisi pandemi, sehingga ya akhirnya membatasi kegiatan kita untuk berinteraksi atau bercengkrama dengan keluarga, dan tentu pembatasan itu pula membuat kegiatan otomotif menjadi berkurang. Kayak misalkan event-event otomotif, pameran otomotif dan seterusnya itu menjadi lebih berkurang, sehingga kita ya akhirnya kurang mendapatkan apa ya, momen-momen terbaik untuk kita sharing atau kita update kepada teman-teman semua. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya mobil-mobil baru seperti yang kita sampaikan tadi, ada beberapa used car juga yang pernah kita review, mulai dari Porsche udah pernah kita review juga, lalu kemudian Mini Cooper udah pernah kita review juga, Lexus, Toyota Alphard, Toyota Velfire udah pernah kita review juga. Ada banyak sih sebenarnya, Toyota CHR, Honda Accord, Honda ya kurang lebih Honda Accord, Honda City udah pernah kita review juga, Honda Civic,
Turbo udah pernah kita review juga, lalu kemudian Mazda yang used car pernah kita review juga, hingga Range Rover Sport yang supercharged udah pernah kita review juga, Jaguar tipe S kalau nggak salah udah pernah kita review juga, Mercedes-Benz CLK E300 C200 kalau nggak salah, BMW juga ada yang 320 udah pernah kita review, X1 udah pernah kita review, dan banyak lagi. Kalau kalian penasaran untuk melihat update-nya, silakan cek di uploadan video-video kita sebelumnya. Di situ ada beberapa mobil-mobil yang saya sebutkan tadi yang udah pernah kita review sebelumnya. Saya paling excited pada saat itu nge-review Mitsubishi Triton Athlete, karena memang selama ini saya dari dulu ya sampai sekarang saya kok suka ngelihat mobil-mobil double cabin yang kelihatan gagah aja kalau kita lihat, dan kelihatan useful karena bisa buat muat barang, bisa buat muat orang juga. Apalagi si Triton Athlete ini itu secara eksterior udah full upgrade dan udah full modifikasi, bannya udah diganti, depannya udah dipasangi bumper, lalu kemudian ada roof rack, ada banyak lagi yang dipasang di mobil ini, sehingga menurut saya mobil ini kelihatan gagah, kelihatan macho, dan kelihatan wah udah siap untuk adventure di mana-mana. Nah, selain itu kita udah pernah nge-review juga tentang Toyota Vios tipe G. Itu Vios tipe G yang oke lah, dia mobil bekas rental, tapi kilometernya range-nya masih di angka 20 sampai 50 ribuan yang paling tinggi, sehingga kondisinya masih sangat istimewa. Yang ini yang tipe G, Vios tipe G tahun 2017. Dan bersamaan dengan itu pula, di tempat yang sama kita nge-review juga Toyota Rush yang 2017 yang tipe G, dan mobil ini menariknya itu hanya dalam waktu kurang lebih 2 sampai 5 hari itu ludes terjual, kalau nggak salah 19 apa 20 unit itu. Kurang lebih segitu karena memang harganya sangat murah. Rush yang ini adalah Rush yang 5 seater, bukan yang 7 seater, nggak ada jok yang paling belakangnya, sehingga area bagasinya itu sangat lapang. Lalu kemudian kilometernya masih cukup rendah, dipakai oleh selama ini dipakai oleh Bank Sulsel atau Bank BPD Sulsel. Nah, itu update beberapa mobil yang udah pernah kita review. Kadang-kadang kita nge-review motor juga, udah pernah kita nge-review motor Bison, Kawasaki Ninja, tapi ya jarang-jarang sih sebenarnya kita nge-review motor. Kita udah pernah ngulas bengkel juga, ada beberapa bengkel yang udah pernah kita review, dan salah satu yang paling utama adalah bengkel di Bosowa ya, Bosowa Taksi sih sebenarnya bengkelnya, di mana di sana mekaniknya itu adalah mekanik-mekanik yang terlatih, yang memang dilatih tidak untuk mereplace tapi merepair. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, kalau kalian merasa bahwa part ini masih bisa diperbaiki kok, masih bisa dipakai kok, ya menurut saya bawalah ke sana kendaraan kalian. Yang pertama harganya murah, yang kedua oleh mekanik-mekanik yang terlatih untuk memperbaiki, tidak cuma mereplace, dan tentu kalian akan mendapatkan pelayanan yang baik lah intinya di sana. Dan dari beberapa teman atau rekan-rekan atau bahkan yang menonton video kita yang menanyakan dan meminta rekomendasi bengkel, kita arahkan ke sana, ya alhamdulillah tanggapannya positif, dan mereka rata-rata puas dengan hasil kerja dan pelayanan daripada teman-teman mekanik kita yang ada di sana. Nah, itu update kita kali ini di momen lebaran ini. Berikutnya nanti kita akan nge-review satu spesifik lagi tentang otomotif, dan berikutnya semoga kita sehat selalu, semoga kita panjang umur di momen yang penuh berkah ini, di momen yang Ramadan yang menjadi hari kebahagiaan kita semua di seluruh dunia umat muslim utamanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah dari apa yang kita sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu, dan kita semua dipertemukan di momen Idul Fitri atau momen Ramadan tahun depan. Ya, kita tahu 2 Ramadan atau 2 Idul Fitri pada Lebaran yang lalu juga itu kita masih dalam keadaan pandemi. Hari ini juga masih dalam keadaan pandemi, kita dilarang untuk mudik. Ya, semoga kita semua terhindar dari virus corona, dan semoga kita semua sehat selalu, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, ditenangkan perasaan pikirannya, disejahterakan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, itu yang bisa kita harapkan dan bisa kita mohonkan kepada Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, di momen Ramadan ini mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf terhadap kesalahan, kesilapan atau kekeliruan atau misinformasi atau informasi yang salah dari apa yang kita sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.